شيخنا ومعلمنا ووالدنا ومهدنا والمسلمين خصوصا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, halaman 99. Halaman 99. Paragraf kedua telah. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Jadi bakunut di kita ya kalau. Kemudian hendaklah engkau turun. Nah, boleh kunut itu ditambah dengan dua tulak bala. Kalau nya musim wabah kayak ini ya kalau. Bilanya imam membaca, makmum mengaminkan. Bilanya masing-masing, maka kadusah mengaminkan seorang yang membaca. Dan kunutnya tadi boleh di setiap sembahyang 5 waktu kada subuh aja tuh. Bahkan di setiap sembahyang sunat. Yang jelas di rakaat terakhirnya. Nah, itu. Jadi kunut baca kayak biasa tambahi 2 tulak bala. Atau lakas babini bagus juga. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar. Nah, ini bah tuntung kunut tanpa mengangkat kedua tangan. Ini kan kunut tuh nih. Nah, kayak ini nah. Ketika turun langsung aja Allahu Akbar. Kadusah yang bakai ini. Dan kada usah juga turun tuh udah kayak tangan ini tetap ini balawasan. Udah kayak kabaratan gitu nah kada usah. Langsung aja gitu nah. Jadi nah lah ini sudah tuntung Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya misalnya nah, Allah turun langsung. Itu kada usah yang ini mau akan turun terus menerus kayak ini, kada usah juga yang tangan kayak ini. Nah, itu aja sih dia. Dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Nah ini yang paling muktamadnya lah. Berdahulu lutut lintuhut turun ke lantai. Setelah itu baru letakkan kedua tanganmu. Imbah lintuhut keduanya ke lantai, hanyar kedua tangan. Ini yang lebih muktamad. Ada juga kedua tangan berdahulu hanyar lintuhut, boleh juga nah itu. Dan diiringi dengan dahimu. Padahal dahi itu keadaannya terbuka. Nah, yang jangan sampai dahi berdahulu turun. Ngalih bener mun dahi berdahulu turun tuh. Ya Allah. Tangan dudiakannya begitu dahi berdahulu. Itu naranya tajungkang. Nah. Dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu. Jadi mbah dahi langsung hidung. Imbai atau tadudi hidung ada apa-apa. Nah, jadi hidung itu sunat juga disantuhkan ke lantai. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Nah ini siku loh nih. Ini lambung beranggang. Amun bebinian berapat. Nah. Daripada lambungmu. Dan renggangkan pula parutmu daripada kedua pahamu. Nah ini sudah keperakin lah. Ini parut nah. Ini paha. Jangan bersentuhan waktu sujud. Ini bini-bini. Amun laki-laki diangkat seapa kau mangkat. Ada juga tuh sudah mangkat tetap kesentuk. Kenapa? Parutnya gana. Ada kau
itu lain lagi, itu sudah memang sudah seajalnya nah itu behimat aja tapi baru itu tetap itu santok juga itu no problem aja kita, ada masalah aja tuh. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Nah, jangan dibuka, diranggang, jangan. Tetapi ia perempuan hendaklah merapatkan sebagaimana anggota kepada sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Jadi paha dengan parut bagi perempuan berapat bersentuh. Siku dengan lambung bersentuh. Itu. Lelawanan nerakian tadi. Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Tangan dong nih. Bahu nah berbetulan. Jangan kayak ini nah. Ini luput kada berbetulan darahnya. Di sini bahu, di sini tangan kada berbetulan ya lah. Berbetulan gitu nah. Dan jangan engkau hampirkan kedua hastamu. Jangan engkau hamparkan lah. Nah, tuh hamparkan baris di atas. Jangan engkau hamparkan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing. Ini hasta darahnya nah. Mungkin kita melihat kebiasaannya anjingnya memang kebiasaannya kayak itu. Ini kebanyakannya karena kan bang lah. Menggawe itu cuma orang tua itu berarti bocah ajaib sebenarnya. Contohkan nana. Nana lah. Lah. Nah, yang kayak ini ada boleh nah. Lihat nah, lihat nih. Belakangnya ada yang melihat ini. Nah, ini kita boleh nah. Hasta bersentuh dengan lantai apa begitu kita. Yang bujur itu nah itu nah. Karena itu menyerupai yang tadi. Nah, itu ada boleh. Dan baca olehmu ketika sujud itu akan tasbih ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Engkau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjamaah, baik imam maupun makmum. Dan 7 atau 10 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Jadi mau sembahyang dibanyaki sedikit. Apabila hendak membenyaki. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini sujud dong nih, hendak duduk antara 2 sujud kita. Berucap Allahu Akbar, kada usah tangan kayak ini. Muntungnya aja Allahu Akbar. Sehingga engkau duduk dengan sempurna. Duduknya nintu, duduk model kayak duduk tasawuf awal nintu nah. Duduk napa? Iftiras kah? Tawaruk kenarnya. Yang batis kiri diduduki ya kalau batis kanan menungkat. Dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri. Nah, ya kalau dan tegakkan telapak kakimu yang kanan. Dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu. Sedangkan jari-jarimu itu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam. Nah, ini kita paham sudah ya loh. Ini sudah kita praktikkan dalam kitab Mufti Jamaluddin semalam. Nah, dan baca olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Nah, wa'afini itu nah. Artinya apiatkan ulun. Nah, dari segala macam penyakit dan lain sebagainya tadi. Artinya wahai Tuhanku ampunilah aku. Kasihanilah aku, berikanlah rezeki kepadaku. Tuh bahasa Arabnya warzuqni. Dinyaringi sedikit waktu warzuqni ini tah. Warzuqni aja gitu. Berikanlah hadiah, berikanlah hidayah kepadaku. Hidayah wahdini dan sempurnakanlah kekuranganku. Wajburni. Ini mun kabul pian punya lengkap kita tuh mun kabul ini. Kekurangan ditambal Tuhan dan apiatkan badanku. Nah, apiatkan badanku. Jadi wa'afini itu nah bujur dina hapi membaca. Berdoa lawan Tuhan ya kalau dan maafkan kesalahanku. Kita berdoa menimbulkan hamba, menimbulkan tanda kita itu hamba. Jangan juga berdoa itu mudah kayak memaksa Tuhan, lah. Atau menganggap pasti kabul, jangan juga. Nah, artinya pasti berpahala bila kita berdoa karena hendak menimbulkan kehambaan kita di hadapan Allah. Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua, ya kalau seperti kaifiat sujud yang pertama juga sama tata caranya.
Nah, maka membaca Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni itu ingat situ aja, jangan dipanjangin lagi. Kalau pian misalnya mantangan musim yang corona ini nah, wa'afininya pian baca 1000 kali. Wa'afini 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 1000 kali. Kadosa 1000 10 kali gin batal sudah sembahyang pian. Bukan karena bacaannya yang membatalkan, tetapi lama duduknya yang membatalkan. Karena itu termasuk rukun, tetapi rukun yang pendek. Kada boleh panjangnya tadi melebihi waktu kita membaca tasahud akhir. Kan tasahud akhir rukun juga bacaannya, at-tahiyatul tuh. Rukun berapa durasi panjangnya? Anggaplah 5 menit. Maka membaca Rabbighfirli waktu duduknya itu nah kada boleh melebihi 5 menit. Bila melebihi 5 menit berarti batallah. Kenapa? Karena itu rukun yang pendek, lain rukun yang panjang. Gawiannya tadi nah. Beda kalau sujud pindak belawas kada apa tapi seorangan man itulah. Aja pian lawas sujudnya. Apalagi subuh kipas angin daras benar sujud lawas, guring sekalinya. Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama juga. Kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahat. Duduk istirahat itu sekadar kita mengucap subhanallah. Ya kalau duduk istirahat ini duduk sebelum kita berdiri hendak ke rakaat kedua atau ke rakaat ketiga. Kada hendak ke rakaat kedua aja kita. Duduk dulu setumat sekadar ucapan subhanallah itu. Duduk istirahat tuh cara potongan batis mirip nang kaya duduk tasahud awal aja sama. Pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasahud awal maksudnya ya kalau. Nah, amun duduk tasahud awal lain lagi ya kalau itu bacaan duduk tasawuf awal berdiri pulang menuju ke rakaat yang ketiga. Dan hendaklah engkau duduk istirahat ini sebentar saja, artinya mengatur posisi dan mengatur kondisi. Itu istirahat namanya, melihat keadaan hinak kayak apa. Imbah sujud kedua tuh nah, imbah sujud kedua tuh langsung berdiri itu bagus juga, nah bagus juga. Tapi ada bagi seseorang yang kadang kala langsung berdiri. Apakah awak kelemakan kah? Atau mungkin kekurusan kah misalnya? Lalu mau kada mau duduk dulu setumat, hanya mengatur posisi, hanya berdiri. Nah, itu yang dimaksud istirahat. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Nah, dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki itu berdiri. Itu artinya tangannya di lantai menahan di kita, anak berdiri tadi. Kayaknya belum perhatikanlah. Dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika berdiri. Nah, mundur kayak bejunggat batis di kita. Dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat. Nah, kan sujud kedua nih, waktu yang hendak istirahat, duduk istirahat, Allah ya kan? Nah, itu. Maka terus takbir itu engkau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdirimu. Nah, separuh berdirimu aja. Kenapa? Karena amun sampai sakatuntungan sampai berdiri itu tuntung berdiri tuntung bar, kapanjangan Allahnya Allah bergerak lambat. Yang takang tuh kena. Nah, wujud misalnya ini. Inilah berdiri nah. Nah, coba pengen lihatin. Nah, ulun kan sujud yang kedua ya kalau. Nah, sunat duduk istirahat Allah. Nah, untuk istirahat hanya berdiri. Nah, mengucap Allahu Akbarnya nih tuh. Allah. Nah, apabila kita tarusakan Allah lalu berdiri. Allahu Akbar. Boleh barnya hingga situ separuh berdirinya. Sebab bila kita tarusakan tadi, kalapahan kita hinak, hanya bar, amun cepat kau ada apa-apa. Musyalah lambat. Nah, jadi sekali lagi ulangi lah. Allahu Akbar. Nah, kan belum berdiri, tegak ya lah. Sudah bar tontong. Nah, itu maksudnya. Jadi kan mesti harus berdiri dulu hanya bar. Cuma ujar guru Bahari, kita melihat kebiasaan si makmum itu ada menawar Allah langsung juga. Ya kalau
Bila kita ini bergerak juga, padahal tuntung akan bar dulu, tuntung akan bujur-bujur berdiri dulu imam, hanyar makmum nih bangkit juga dari sujud. Tapi kadang kau mendengar langsung aja hendak dahulu berdiri. Maka supaya makmum tadi tadudi, tetap dahulu imam, dipaling caranya nih tuh. Yang tadi kan barnya tuntungnya ketika separuh berdiri, tuntung bar. Nah sekarang dipaling. Jadi duduk istirahat dulu, berdiam aja dulu. Bila sudah separuh, hanyar Allahu Akbar. Jadi barnya tuntung tetap di atas. Jadi makmum yang hendak berdahulu pada imam tetap tadudi. Nya ada tahu bang, beri kita bergerak. Paham lebihan? Nah, ulangin nah ini teknik nih rahasia bang ini. Allahu Akbar. Pamelah. Nah, itu. Jadi dipaling aja kita. Karena yang dimaksud dari tujuan disyariatkannya saparuh gerakan sudah bar, tujuannya supaya jangan terlalu panjang. Jadi boleh aja bedahul anunya di mana andaknya itu nah posisinya. Nah cara yang kedua tadi yang kebanyakan digawi oleh guru-guru di Martapura enggak itu. Jadi berpuat dulu, hanya Allahu Akbar itu. Itu berlaku untuk sembahyang saurangan atau jadi imam atau jadi makmum. Dalam rakaat kedua hendaklah engkau ulangi. Nah, seperti kaifiat rakaat yang pertama sama juga ya kalau bermula. Nah, halaman 101. Bermula dari perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai kepada sujud yang kedua. Artinya mulai membaca surah Fatihah yang dimulai a'udzubillah sampai sujud kedua. Itu kan sempurna sarakaat naranya tuh. Kemudian hendaklah artinya rakaat kedua tadi sama caranya dengan rakaat pertama dari membaca a'udzubillah sampai sujud kedua. Nah itu. Titik habis kisah. Kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud pertama, tasyahud awal. Dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas paha kanan. Dengan mengangkatkan dengan menggenggamkan kedua jari-jarimu kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Nah, ya kalau yang digenggam ini telunjuk ada digenggam dan ini ada digenggam juga ini tapi diandak di bawah. Yang digenggam 3 jari ini aja. Nah, ibu jarinya di bawah telunjuk, di bawah perut ibu jari. Yang digenggam cuma 3 jari. Itu. Dan ini masih berandak aja di paha tadi nangka itu betikap. Karena ketika illallah diangkat sedikit. Jangan kayak kajong nangka itu. Illallah beangkat tapi tetap tunduk. Nah. Dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan telunjuk yang kanan ketika engkau mengatakan illallah yang tadi ya. Kalau bukan ketika mengatakan la ilaha, tetapi waktu illallah tangan nangka itu. Waktu illallah tangan yang berpuat nangka ini, mata melihat telunjuk pulang. Hati mengganang akan kebaikan Allah. Urat mata, urat telunjuk dan urat hati berhubungan 3 itu. Jadi 3 urat itu berhubungan. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam. Tangan kiri sebelahnya normal saja diurai, kada tergenggam di atas paha kiri juga. Dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud awal ini. Nah, ya kalau duduk di atas batis kiri, batis kanannya menungkat. Seperti engkau duduk antara 2 sujud dahulu juga sama nangka itu. Dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu duduk tawarruk. Berarti tasyahud awal
duduk istirahat, itu duduk iftirash ngarannya. Tawarruk tadi, yang tasawuf akhir tadi, yang duduk burit di lantai, batis kiri bahu julur keluar, ya kalau batis kanan bajung betungkat. Pada tasawuf akhir duduk tawarruk namanya, yaitu dengan mendudukkan punggungmu yang kiri. Artinya burit yang kiri ya kita, dan mendirikan telapak kaki kanan. Dan meletakkan kaki kiri itu di bawah kaki kanan, dengan dikeluarkan sedikit hujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan, sedikit aja mengeluar. Dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW pada tasawuf akhir ini. Arti yang ma'thur itu yang datang dari Nabi. Itu sudah ada bacaan-bacaannya datang dari Nabi. Kemudian kata olehmu setelah selesai daripada segala doa itu akan assalamualaikum. Yang wajibnya tuh, jadi warahmatullahnya hukumnya sunat aja. Jadi japian assalamualaikum. Tuntung sudah rukun sembahyang assalamualaikum, rukun yang pertama ya kalau. Jadi salam yang pertama termasuk rukun, cuma yang mana bacaannya assalamualaikum itu aja. Sedangkan kepala bang kayak ini sunat hukumnya. Assalamualaikum yang kedua sunat, warahmatullahi wabarakatuh sunat, yang wajibnya assalamualaikum. Dua kali, sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Dan hendaklah engkau menoleh ketika memberi salam itu sekira-kira dapat dilihat putih pipimu itu dari sebelah tepimu. Jadi orang yang di belakang kita sebelah kanan melihat pipi kita nih. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Nah kelihatan pipi kita lawan yang orang tepi sebelah sini. Amun sebelah sananya kan melihat. Ya kalau kiri kayak itu juga assalamualaikum warahmatullah. Nah kayak itu. Dah. Dan pada ketika itu niatkan olehmu akan keluar daripada sembahyang. Artinya niat tuntung sembahyangnya kita. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Apabila kita menggawi kedua salamnya, itu otomatis tuntung sembahyang. Jadi biar kada diniatakan ginya tuntung juga sembahyangnya. Cuma kita hendak sekali aja bang. Misal nih, assalamualaikum warahmatullah. Itu gini jepian. Yang kedua sunat juga jepian. Kadusah digawi. Nah maka pian harus berniat tak? Niat keluar dari sembahyang. Kalau kita menggawi yang rukunnya sekali aja, itu maksud sidin nih. Jadi misal assalamualaikum warahmatullah jepian. Tuntung lo kok. Yang keduanya pian kada pian gawi. Itu pian wajib berniat keluar dari sembahyang. Bapak dah tuntung jadi kita kena. Sebab kenapa? Sebab memang belum tuntung. Masih ada kesunahannya lagi. Kesunahan sembahyang masih ada. Tapi kalau pian membaca dua kali bang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, otomatis memang sudah tuntung. Jadi biar kada diniatakan sembahyang pun, dikeluar dari sembahyang pun ya tetap sudah tak keluar. Nah, pahamailah. Jadi maksud sidin to, jasidin dan pada ketika itu niatkan olehmu akan keluar daripada sembahyang. Nah, maka menurut mazhab kita yang mu'tamad Imam Syafi'i 13 rukun. Jadi sedangkan ada yang lain mengatakan wajib berniat keluar dari sembahyang. Nah, sedangkan di dalam rukun kita yang 13 kada ada wajib berniat keluar dari sembahyang, kecuali munnya hendak menggawi salam sekali aja. Hanya wajib berniat keluar. Jadi misal kayak ini pian lah, hendak pian nih. Assalamualaikum warahmatullah. Sekali gini aku aja salam aja. Ampih pian. Langsung pian berdiri, itu batal sembahyangnya. Kenapa? Karena segawian sembahyang belum tuntung. Maka supaya bujur niatakanlah bahwa pian hendak menggawi salam cuma sekali saja yang pertama. Setelah itu pian ampih tuntung. Nah, kayak itu caranya. Jelas saya lah. Dan hendaklah engkau niatkan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan manusia.
Jadi manusia kanan kiri ada orangnya, malaikat ada, termasuk jin Islam. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian, sorangan kayak itu Jasiden. Dan akan disebutkan cara sembahyang berjamaah pada pasal yang akan datang, itu nah nomor 12 yang akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini ialah khusyuk atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Jadi muntung berzikir sesuai dengan bacaan-bacaan masing-masing tempatnya ya kalau. Nah di situ ada hadir hati, khusyuk aja kita. Kada kawa khusyuk kalau kita kada paham ikhlas di dalam sembahyang. Sebab orang yang belum mengikhlaskan sembahyang, hatinya tadi masih dipenuhi oleh hajat-hajat dunia, kepentingan-kepentingan dunia. Bila belum bisa mengikhlaskan dirinya waktu sembahyang tadi. Nah, misalkan adzan ke masjid kita itulah zuhur nih, toko babukan ditutup juga toko misalnya, tetap kepikiran terus Allahu Akbar, tetap hati mihirkan toko. Nah itu berarti ada khusyuknya. Kenapa? Karena kita menggawi tadi sembahyang tadi belum diikhlaskan sebujur-bujurnya. Jadi maksud khusyuk ini ada sudah berisi gawian, hati ini sudah berisi gawian. Apa itu gawiannya? Memandang akan keesaan Allah. Karena sudah ada berisi gawian yaitu memandang keesaan Allah, kada terpikir lagi lawan yang lain. Nah, kenapa kita masih kada khusyuk? Maksudnya masih terpikir lawan yang macam-macam waktu sembahyang. Memang hati kita kada ada berisi gawian, kada ada berisi pandangan hati waktu itu. Jadi maya habangai, mama jurang maya habang kan darnya, mama habang lah. Nah itu. Dalam hal ini Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu pernah berkata, Imam Hasanul Basri murid Sayyidina Ali, murid Sayyidina Anas bin Malik, murid Siti Aisyah, murid para sahabat. Sidin bagian dari tabi'in, bahkan Sidin bergelar Sayyidut Tabi'in, pimpinannya tabi'in di masa itu. Ujar Sidin, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Artinya setiap sembahyang yang tidak hadir hati, ada sembahyang itu, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksa. Maksudnya jauh daripada rahmat. Makanya jangan heran kita sembahyang, tonton sembahyang memusang hati. Padahal sembahyang toh, tapi memusang. Nah, ada kita perumpamakan sembahyang itu seperti makanan bagi ruh. Nah, jasad kita perlu makanan. Bila kita kada makan, kelaparan, memusang ada kita. Tapi bila imbah makan kan, oh nyaman, santai, bagi-bagi pas ya, kalau tinggal guring naham lagi, sudah kenyang membarut. Kayak itu juga ruh kita tuh perlu makan. Apa makanan ruh kita? Musyahadah. Musyahadah yang ada di dalam ibadah yang kita kerjakan. Contoh ibadah sembahyang. Oh ternyata di dalam sembahyang kada ada musyahadah, maka ruh tetap kelaparan. Maksudnya kada makan juga. Walaupun kita sembahyang 1000 rakaat. Nah, jadi sembahyang 1000 rakaat malah bertambah pusang. Sembahyang hajat malah berbanyak hajat. Rasa kada kabul hajat, rasa macam-macam ha. Kenapa? Karena di dalam sembahyang tadi kehilangan ujar orang ini kehilangan makna sembahyang. Kehilangan intisari sembahyang. Jadi intisari sembahyang musyahadah kepada Allah. Nah, musyahadah inilah yang disebut makanan bagi ruh, yang disebut istilah tasawufnya qutul qulub, makanan hati kita. Jadi orang sembahyang, orang berwirid, mencoroti pul atas, pul hadat, tetapi pusang kenapa? Hati kada makan. Sebab kada diisi dengan musyahadah. Apa itu musyahadah? Kayak apa caranya? Nah, dasar-dasarnya adalah ikhlas. Musyahadah tanpa keikhlasan itu nang kaya menanam pohon, pepohonan.
ditatak dahannya, diandak di banyu, rabahainya lakas. Jadi ikhlas itu dasarnya. Jadi dengan ada keikhlasan timbul musyahadah, timbul muraqabah. Nah, akhirnya timbul muqasyafatul qulub di kita. Jadi secara sederhananya khusyuk itu kadakawa diusahai atau dikehendaki oleh kita. Tapi khusyuk itu buah yang kawa kita usahain itu langkah-langkah supaya Tuhan memberi kita khusyuk. Mun khusyuknya tadi itu pemberian Allah. Selama hati kita masih terhijab, kada melihat lawan kebaikan Allah, jauh dari khusyuk. Nah, kada mau khusyuk. Cuma mun langkah-langkah khusyuk tuh ada. Langkah-langkah khusyuk diantaranya berdiri dulu, sembahyang. Mana sembahyang ya tadi? Baca istighfar, baca surah An-Nas, hadirkan hati. Nah, itu tuh langkah-langkah aja. Cuma pulang langkah-langkah ini sulit dipaham. Amun kita kada belajar. Jadi kembali juga kita kepada belajar sifat 20 supaya menghasilkan ikhlas tadi. Sebab apapun amal ibadah seluruhnya adalah perlu lampu. Dan lampunya hanya satu, yaitu ikhlas. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu sudusuha wala usruha wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Artinya sesungguhnya seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang padahal tidak ditulis ganjaran sembahyangnya itu walau hanya seperempatnya atau hanya sepersepuluhnya saja. Artinya kada lalu pahalanya. Dan hanya saja ditulis ganjaran pahala sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang dia khusyuk di dalamnya. Bagi ringan ketika membaca surah Fatihah kawa khusyuk. Nah, ingat membaca surah Fatihah itu aja ada pahalanya. Wallahu a'lam. Kita baca Ratibul Atas itu. Jadi kita imbah sembahyang babawirid langsung ba'diyah ya, kalau bersalaman masing-masing dia kada usah yang berputar gitu kan. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas wa ratib Syekh ibn Abdullah Baras ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن عباس وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات
الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا عليه أستغفر الله أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلوي وصوله وفرعه وذوي الحقوق عليه أجمعين طبعا إلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراتب قل بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله معصوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن وعبد الله العاصم وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى رسال الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وضبق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بزمانك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله.